Oke, mari kita langsung aja nih ya, bahas yang lagi rame banget diomongin. Dunia hiburan lagi-lagi dihebohkan. Kali ini soal video viral di TikTok. Iya, soal video itu ya, yang katanya diduga momen pernikahan Siri, Fabi Marcelia, sama Ical Muhammad. Betul, yang bikin kaget kan, Fabi ini belum lama cerai, awal tahun ini kan ya. Dan setahu kita, dia selalu bilang nggak ada hubungan khusus sama Ical. Nah, itu dia. Makanya video ini kayak, wah, kejutan banget buat banyak orang. Kalau di videonya sendiri, gambarannya gimana sih? Biar Anda yang mungkin belum lihat kebayang. Oke, jadi settingnya itu kayak di dalam rumah gitu ya. Suasananya cukup sederhana. Feby pakai baju muslim warna biru muda, terus kerudungnya putih. Ical pakai kemeja putih atau mungkin baju koko gitu senada lah. Terus, aksi utamanya? Nah, ini yang jadi sorotan. Si Ical itu duduk hadap-hadapan sama seorang pria. Kayaknya sih wali atau penghulu ya. Terus mereka jabat tangan. Gesturnya itu loh, mirip banget sama prosesi ijab kabul. Wah, terus ada lagi? Ada. Setelah itu mereka kelihatan berdoa bareng, nadain tangan gitu. Terus ada suara-suara juga di belakang. Suara apa tuh? Kedengeran ada suara perempuan bilang, Masya Allah, Alhamdulillah halal-halal. Atau Mabruk, halal-halal gitu lah pokoknya. Terus ada juga suara laki-laki yang minta Ical buat pegang kepala Fabi habis doa. Detail-detail khas pasca akad nikah yaitu, gimana ekspresi Fabi? Kelihatan senyum-senyum bahagia gitu sih pas terima ucapan selamat. Ya pokoknya dari visual dan audio kuat banget nuansa pernikahannya. Oke, konteksnya sedikit nih, biar jelas. Fabi Marcelia kan cerai dari Revan Naria Februari 2024 kemarin ya, setelah 11 tahun nikah, punya 2 anak juga. Betul, sementara Ical Muhammad, dia juga aktor, dulu nikah sama Davina Jamasir tahun 2019. Nah ini menariknya, dari komen-komen netizen, katanya perceraian Ical ini juga belum lama, baru sekitar 5 bulanan lalu. Wah, jadi dua-duanya belum lama berpisah ya? Oke, jadi misi kita kali ini nih, kita mau coba telusuri lebih dalam ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seviral ini? Dan gimana kita nyambungin ini sama omongan Fabi yang dulu? Mari kita bedah bareng-bareng buat Anda. Sip, kita mulai dari videonya dulu ya, dan soal konsep nikah sirih yang langsung ramai dibahas orang. Nikah sirih ini kan ya pernikahan yang secara agama Islam itu sah kalau rukun dan syaratnya terpenuhi. Ada wali, saksi, ijab kabul. Tapi dari catat negara ya. Nah itu dia, nggak tercatat di KUA atau catatan sipil. Jadi ya sah agama tapi nggak ada kekuatan hukum secara negara. Dan kalau yang ngalamin figur publik, efeknya jadi, wah, heboh se-Indonesia ya. Gimana reaksi awal orang-orang pas lihat video Fabi sama Ical ini? Macem-macem banget, kaget, jelas lah ya. Terus banyak yang nanya, loh kok nikah siri? Kenapa harus siri? Ada juga yang langsung nyamber soal status Ical. Loh, bukannya dia masih punya istri? Padahal infonya dia juga udah cerai ya. Iya, infonya gitu. Tapi ya namanya netizen reaksinya cepet kan. Nah selain yang kaget dan nanya-nanya, ada juga loh yang skeptis. Skeptis gimana maksudnya? Ada yang ngira ini jangan-jangan cuma adegan syuting. Mungkin buat konten TikTok mereka, atau sinetron, atau apa gitu. Ya wajar sih, di era sekarang kan batas antara realita sama konten suka tipis banget. Iya juga ya. Dan mungkin keraguan itu muncul juga karena pernyataan Fabi sendiri beberapa waktu lalu. Saya ingat banget tuh dia diwawancara Feni Rose di Rumpi. Oh iya, yang itu ya. Dia kan bilang hubungannya sama Ical profesional aja. Betul. Dia bilang gini, sekarang kerja sama dia setiap hari. Hampir setiap hari aku live, terus nambahin, bikin konten bareng ya karena kerja bareng. Jelas banget kan penekanannya di kerjaan? Iya. Bahkan pas ditanya soal nonton bareng, dia jawabnya kayak sambil lalu gitu ya. Iya, Feni Rose kan nanya tuh, soal nonton bareng. Fabi ngaku, 2 kali sama Ricis juga 3 kali. Kayak ngecilin arti gitu loh kesannya. Waktu itu sih kedengerannya lugas, tapi kalau dilihat sekarang Jadi kontras banget ya dari yang bilangnya cuma teman kerja, sekarang muncul video yang nuansanya sah. Nah, ini kan kontrasnya tajam banget ya. Antara penyangkalan dulu sama video yang sekarang. Ini yang bikin publik jadi, loh gimana sih sebenarnya? Kenapa bisa beda gitu ya antara omongan sama yang kelihatan sekarang? Ya, ini sebenarnya bukan hal baru ya di dunia selebriti. Banyak alasan kenapa mereka mungkin milih buat nggak gembar-gembor soal hubungan pribadi. Misalnya?
Bisa jadi ya murni pengen privasi aja, apalagi kan keduanya baru lewat perceraian, mungkin nggak mau terlalu terekspos lagi. Atau bisa juga buat jaga citra profesional mereka. Atau ya mungkin nunggu waktu yang pas aja buat ngumumin, kan sama-sama baru pisah juga. Tapi kan ini videonya udah keburu bocor dan kayaknya cukup jelas gitu ya. Apa strategi diam-diam gini nggak malah jadi bumerang? Bisa jadi, itu risikonya. Di satu sisi mereka dapat ruang pribadi. Tapi di sisi lain, pas bukti kayak video ini muncul dari jalur nggak resmi, publik bisa ngerasa kayak, dibohongin. Atau minimal jadi makin penasaran dan berspekulasi liar. Jadi malah makin panas ya jadinya. Iya, kontras antara omongan lama sama bukti visual sekarang itu bisa bikin orang jadi, nggak bisa dipercaya nih. Ini ngingetin kita lagi sih kalau apa yang kita lihat dari selebriti di media itu seringkali cuma satu sisi cerita aja. Kehidupan pribadi mereka ya jauh lebih rumit. Oke. Biar kita lebih paham posisi Feby mungkin ya. Kita coba lihat lagi sedikit ke belakang pas dia cerita soal perceraiannya sama Reva Nuria. Kan 11 tahun nikah, 2 anak, terus pisah awal 2024. Dia sempat cerita lumayan terbuka kan di acara Rumpi itu juga. Betul, wawancara itu lumayan ngasih gambaran ya soal pergulatan batinnya dia. Feby sendiri ngaku kalau dia itu tipe yang suka mendem perasaan. Dia bilang kayak, mendem segala sedihmu kamu simpan sendiri, terus marah, masalah, dipendem semua. Dan itu ada efeknya ke fisik ya? Banget. Dia cerita sampai kena asam lambung parah, harus infus hampir tiap hari katanya, terus vertigo, sampai dirawat di RS juga. Nah, yang menarik, dokternya itu bilang kalau ini sumbernya bukan di lambung tapi pikiran. Wah, serius? Iya, Fabi sendiri yang cerita gitu. Dia sampai sadar, wah dari pikiran tuh bisa segala macam sih. Ini menunjukkan kalau tekanan yang dia rasain itu dalam banget kayaknya. Terus gimana dia ngatasinnya? Ternyata, dia udah ke psikolog dari awal nikah loh, udah rutin konsultasi. Dia bilang psikolog ini kunci semuanya karena tahu perjalanannya dari A sampai Z. Ini artinya kan masalahnya mungkin udah lama ya, dan keputusan cerai itu bukan tiba-tiba. Dia bilang bukan sebulan 2 bulan Kak, bukan 6 bulan, bukan setahun, prosesnya panjang. Terus soal anak-anak gimana? Dia kan juga cerita ya, punya pengalaman orang tuanya cerai, jadi pasti khawatir banget sama anak-anaknya. Komunikasi anak sama mantan suami jalan terus, video call lah, kirim foto perkembangan anak lah. Tapi justru reaksi anak-anaknya ini yang di luar dugaan. Oh iya? Gimana emang reaksi mereka? Kata Fabi, anak-anaknya malah yang nyuruh dia move on. Suka nyeletuk, jangan lupa cari papi baru ya. Serius? Wah, anak-anak zaman sekarang ya? Iya. Anak yang paling gede bahkan peka banget, bisa lihat kalau ibunya sedih, matanya merah atau sembab gitu, terus nyemangatin, Mamam harus happy supaya Mamam nggak sakit lagi. Mereka bahkan sampai nawarin diri mau kerja gantiin ibunya. Ya ampun. Luar biasa sih support dari anak-anaknya. Banget. Campur aduk pasti rasanya Fabi ya, antara kaget, lucu, tapi juga terharu banget pasti. Ditambah lagi kan ibunya sama kakaknya juga suportif, nggak ngejudge dia. Nah, kalau kita kaitin lagi nih sama situasi sekarang, sama Ical Muhammad, latar belakang perjuangan Fabi ini ngasih perspektif beda nggak sih? Mungkin ini bagian dari dia nyari kebahagiaan lagi gitu. Sangat mungkin ya, pengalaman cerai yang berat, tekanan mental sampai ke fisik, terus ada dorongan juga dari anak-anak buat lihat ibunya happy lagi, semua itu bisa jadi konteks penting buat memahami langkah dia sekarang, apapun status hubungannya sama Ical. Bisa jadi ini cara dia bangun hidupnya lagi. Tentu ini interpretasi ya, berdasarkan apa yang dia ceritain, tapi konteks ini penting banget. Oke, nah sekarang sedikit soal Ical Muhammad. Selain kita tahu dia aktor, pernah nikah sama Davina Jamasir tahun 2019, infonya memang agak terbatas ya, apalagi soal perceraiannya yang katanya baru 5 bulan lalu itu. Iya, detail soal perceraian Ical memang nggak banyak muncul ya di pemberitaan yang kita lihat. Tapi ya itu tadi, fakta kalau Fabi dan Ical ini sama-sama baru aja selesai dari pernikahan sebelumnya, itu poin penting. Mereka ada di posisi yang mirip, sama-sama mulai babak baru. Ada pola tertentu nggak sih di kalangan artis soal hubungan setelah cerai gini? Kayak cepat move on atau gimana gitu? Sering sih kita lihat selebriti kayaknya cepet gitu ya nemuin pasangan lagi setelah cerai. Bisa jadi karena ya hidup mereka dinamis, lingkungannya itu lagi. Atau mungkin ya emang cara mereka ngatasin kesedihan aja beda-beda. Tapi ya itu, kecepatan move on ini sering jadi sorotan, jadi bahan omongan. Kayak kasus Fabi dan Ical sekarang. Kita kan nggak tahu ya proses di dalamnya gimana, proses healing masing-masing orang. Dan reaksi publik kali ini emang kenceng banget ya.
Videonya nyebar, cepet banget, sampai teman sesama artis aja kayaknya kaget. Saya lihat tuh si Billy Syahputra di Rumpi, pas bahas ini, refleks mau nelpon Ical. Taunya nomornya nggak ada. Nah, iya kan? Itu nunjukin betapa mendadaknya berita ini buat orang-orang di sekitar mereka juga. Di level netizen, lebih ramai lagi pasti ya diskusinya. Jelas, ada yang fokus ke nikah sirinya, perdebatan sah enggaknya, dampaknya apa. Ada yang masih nanya status Ical. Ada juga yang kekeh ini settingan buat naikin pamor atau buat proyek bareng. Ya diskusinya jadi liar karena nggak ada klarifikasi resmi dari mereka berdua. Kenapa ya? Urusan pribadi seleb, apalagi soal cinta, nikah, cerai, itu selalu jadi makanan empuk buat publik. Kok bisa semenarik itu? Ada beberapa faktor sih kayaknya. Pertama, mungkin ada unsur pelarian ya, escapism. Publik suka ngikutin drama kehidupan seleb kayak nonton cerita aja jadi hiburan dari rutinitas. Kedua, meski hidup mereka beda, tema cinta, patah hati, nikah, cerai, itu kan pengalaman universal ya, jadi orang merasa relate gitu. Bisa jadi. Ketiga, peran media juga besar. Memberitakan, kadang nambahin bumbu biar makin seru. Nah, kalau di kasus Fabi sama Ical ini, karena mereka diam aja, nggak ada omongan resmi, itu malah kayak nyiram bensin ke api spekulasi. Publik jadi dibiarin nebak-nebak sendiri, nyusun puzzle sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya obrolan kita, muncul video viral yang kuat banget nunjukin Fabi Marcelia sama Ical Muhammad ini nikah siri. Padahal Fabi baru cerai. Dan dulu pernah ngebantah ada hubungan spesial. Terus kita lihat juga konteks perjuangan emosional Fabi pasca cerai, dan Ical juga statusnya baru pisah. Sampai detik ini, belum ada klarifikasi. Jadi ya spekulasi masih kemana-mana. Betul, paling nggak obrolan kita ini ngasih gambaran lah ya buat Anda soal gimana kompleksnya hidup jadi figur publik itu. Selalu disorot, harus pinter-pinter jaga privasi sambil tetap ngejar kebahagiaan pribadi yang seringkali malah jadi tontonan orang banyak. Ini juga nyentil pandangan masyarakat kita soal nikah, cerai, nikah siri, dan hak orang buat mulai lembaran baru. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal yang bisa kita pikirin bareng-bareng. Kita tahu dari cerita Fabi sendiri, gimana dulu tekanan mental, stres, itu ngaruh banget ke fisik dia. Sekarang, dengan sorotan seheboh ini soal dugaan nikah sirinya sama Ical, kira-kira gimana ya tekanan ini bakal ngaruh ke dia lagi? Dan ke hubungan barunya ini? Itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Lepas dari bener atau enggaknya mereka udah nikah siri, atau mungkin ada cerita lain, gempuran perhatian sama spekulasi sekarang ini pasti jadi tekanan berat buat mereka. Mengingat riwayat Fabi yang sensitif sama stres, gimana ya cara dia ngelola tekanan kali ini? Dan gimana tekanan dari luar ini bakal ngefek ke hubungan dia sama Ical di dalam? Sesuatu yang kita belum tahu jawabannya ya. Iya, mungkin cuma waktu yang bisa jawab. Tapi penting buat kita ingat dampaknya buat mereka sebagai manusia biasa di balik layar selebriti itu. Ya, itu aja mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang.